Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Remah. Dan kiranya firman Tuhan yang kita akan dengar pada hari ini itu memberikan pewahyuan dalam kehidupan kita agar hidup kita semakin mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan pengertian dan pemahaman kepada kami, agar kami bisa mengetahui akan kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, melalui kebenaran firman-Mu, sehingga itu boleh kami lakukan, agar kehidupan kami senantiasa memperkenankan dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya beri topik Tuhan tidak pernah lupa. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 105 ayat yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Firman Tuhan yang baru kita baca bukan berarti ada saatnya Tuhan itu lupa terhadap janji-janjinya. Sebab Allah adalah pribadi yang setia dan benar, yang selalu berpegang pada janji yang pernah diucapkannya. Dalam hidup ini kita sering dikecewakan oleh janji-janji manusia. Oleh karena itu, janganlah kita berjanji pada siapapun kalau akhirnya diri kita mengecewakan orang lain. Berjanji itu mudah, tetapi menepatinya bagi banyak orang adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukannya. Hampir setiap hari kita bertemu dengan orang yang dengan cepat memberikan janji, tetapi kemudian ingkar dengan berbagai alasan. Mereka melakukannya karena mereka lupa, berubah pikiran, atau tak sanggup untuk menepatinya. Tidak sedikit ingkar janji berakibat terganggunya sebuah relasi atau hubungan yang selama ini terbangun dengan baik karena hilangnya sebuah kepercayaan. Kepercayaan orang lain kepada kita akan selalu ada selama kita bisa diandalkan sebagai pribadi pemegang janji. Untuk itu, kepada siapapun kita berjanji, maka wajib menepatinya, agar kita tidak kehilangan kepercayaan dari orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun tidak demikian dengan Tuhan. Dalam Mazmur 105 ayat 42 mengingatkan kita akan satu kebenaran. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ia ingat akan firman-Nya yang kudus, yaitu janjinya kepada Abraham, dan dengan setia ia genapi janji itu sepanjang sejarah Israel. Janji Tuhan bukan sekedar kata-kata indah, tapi firman yang hidup pasti bekerja hingga tergenapi. Bahkan ketika situasi terlihat gelap, ketika kita menanti dalam ketidakpastian, Tuhan tetap ingat akan janjinya. Ia bekerja dalam diam, menyusun langkah-langkah untuk kebaikan kita. Jangan takut jika janji Tuhan terasa lambat. Tuhan bekerja dalam waktunya, bukan waktu kita. Setialah menanti janji Tuhan, sebab Dia adalah pribadi pemegang janji yang setia. Dan kalau kita baca di dalam Yosua 23 ayat 14 dikatakan demikian. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ayat-ayat ini muncul setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan melihat sendiri bagaimana Tuhan menggenapi setiap janji yang telah diberikan sejak zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Di akhir hidupnya, yaitu di masa tuanya, ketika sudah lanjut usia,
Yosua memberikan kesaksiannya kepada bangsa Israel bahwa segala yang baik yang dijanjikan kepada bangsa Israel semuanya telah digenapi dan tidak ada yang tidak dipenuhi. Hal itu membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang setia dan benar terhadap setiap janji yang diucapkannya. Penggenapan janji Tuhan tidak bergantung dengan situasi atau kondisi yang terjadi, sebab Dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah pribadi yang sempurna. Jika Allah adalah pribadi yang setia terhadap janji, bagaimana dengan kita selama ini? Apakah kita juga dipandang sebagai orang yang memegang janji untuk tetap setia? Kesetiaan menjadi rahasia setiap kita untuk menikmati janji-janji yang diucapkan oleh Allah melalui firman-Nya. Untuk itu tetaplah setia menanti janji-janji Tuhan, sebab Dia sekali-sekali Allah yang tidak pernah ingkar terhadap janji. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Jika pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau menyatakan kepada kami bahwa Engkau adalah pribadi yang setia dan tidak pernah melupakan akan janji-Mu. Ajar diri kami ya Tuhan untuk senantiasa teguh dan kuat di dalam kami menantikan akan janji-janji-Mu. Ajar diri kami untuk sabar ya Tuhan, bahwasanya Engkau memiliki waktu yang terbaik yang berbeda dengan waktu kami. Dan biarlah kami senantiasa berharap dan bergantung terhadap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.